siang Saski. Selamat siang Kak. Oke, gimana tadi perjalanan kamu ke sini Saski? Tadi kurang baik sih Kak perjalanannya karena tadi macet di jalan, ada polisi, jadinya karena ada pencegatan pengecekan gitu, jadinya macet dan ramai gitu Kak di bypass Oh iya, tadi. jadi ramai banget ya tadi. Iya ramai banget, habis itu Mana panas Kak. mana panas-panasan lagi ya tadi ya. Iya. Dia panas banget ya hari ini ya. Tadi Saski kesini sama siapa? Sama temen Kak. Temennya kemana? Tadi abis nganter aku langsung pulang Kak. Oh, berarti dia nganter kamu doang gitu. Iya. Oh iya, oke. Oke Saski, aku mau nanya, gimana kabar kamu hari ini? Kurang baik Kak, karena ada masalah gitu, jadi datang ke sini nemuin Kakak. Oh iya bener ya. Iya. Mungkin karena kurang baik terus ada masalah akhirnya Saski memilih datang ke sini. Oh iya, Saski kesini tuh atas rekomendasi datangnya atau gimana? Iya, ada rekomendasi dari temen Kak. Temennya siapa kalau boleh tahu? Destiana, jadi Oh. datang ke sini. Oh iya, Destiana, aku tahu, aku ingat. Destiana itu yang anak Unila bukan? Iya, anak Unila Kak. Oh iya, kemarin Destiana datang kalau nggak salah dia konsultasi tentang permasalahan dia akademi gitu kalau nggak salah. Seingat aku kemarin. Iya. Oh iya, terus kalau Saskinya sendiri punya permasalahan dalam bidang apa nih kalau boleh tahu? Kebetulan dalam bidang akademik juga Kak. Dalam bidang akademik, berarti mungkin ada kemiripan lah ya gitu. Permasalahan mahasiswa gitu Iya, ya. benar-benar. Oh iya, Destian tadi temen satu kuliah, satu permainan atau gimana? Temen satu kuliah Kak. Satu kuliah, Iya. Sekelas? Iya Kak. Oh sekelas, mungkin kayak temen deket-deketnya gitu lah Iya, ya. benar Kak. Oh ya mungkin kayak teman cerita gitu. Pas Saski nanya ke Destiana tentang konsultasi ke sini, Destiananya bilang apa? Destiana bilang kalau misalnya ada masalah atau yang nggak bisa diomongin ke teman gitu, kayak privasi bagi diri sendiri gitu, atau mengganggu pikiran sampai kadang mengganggu perkuliahan gitu, dianjurin untuk datang ke sini Kak. Bener banget ya. Jadi pilihan kamu untuk datang ke sini dan nanya ke Destiana itu pilihan yang benar karena di sini kita akan melakukan sesi konseling gitu ya Saski. Jadi kayak sesi konseling inilah disinilah kita nanti akan bersama-sama membantu mencari problem solving untuk permasalahan yang mungkin kamu bakal ceritain nanti ke aku. Oke. Oh iya, sebelumnya Saski udah pernah belum melakukan sesi konseling seperti ini? Belum nih Kak, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Jadi belum tahu lah ya kayak alur-alur untuk sesi konselingnya gitu ya. Belum Kak. Oh iya, mungkin bakal aku jelasin sedikit ya untuk sesi konseling ini. Jadi Saski, untuk sesi konseling ini adalah sesi yang kita lakukan berbicara, dimana kamu bercerita sama aku, terus nanti aku juga memberikan feedback yang dimana kita mencari jawaban bersama untuk penyelesaian masalah kamu, dan penyelesaiannya ini gunanya nanti untuk memandirikan kamu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Paham sejauh ini? Paham Kak. Oke. Untuk sesi konseling ini nanti pastinya ada tahapan-tahapan ya. Nanti kita akan melalui beberapa tahapan yang akan ngalur gitu nanti, dan akan ada bentuk-bentuk tahapan yang cukup jelas juga nanti. Dan di sini juga ada beberapa hal yang harus kamu ketahui selama sesi konseling kita. Yang pertama itu ada asas-asasnya nih Saski, kira-kira. Nah, untuk asas-asasnya ini ada 3 asas yang kita sepakatin nih. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Untuk asas kerahasiaan ini, dimana nanti ketika kamu bercerita, cerita kamu akan kita keep sampai di sini. Jadi yang tahu itu aku sama kamu doang. Jadi cerita kamu aman ya Saski. Jadi kayak kamu nggak perlu takut nih, mungkin kayak aduh aman gak ya cerita aku, aman gak ya aku cerita ini, bakal bocor gak ya. Enggak, karena
Itu udah kita pegang asasnya. Oke, sepakat? Oke, sepakat Kak. Oke, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi di sini kamu bebas bercerita apapun. Kamu terbuka sama aku tentang apa yang jadi struggle kamu, apa yang jadi keresahan kamu, dan kamu bebas curhat sama aku tentang aduh gimana ya, aku mau cerita ini aman gak ya gitu. Jadi kayak kamu bebas terbuka apapun yang menjadi struggle kamu. Oke, sepakat? Sepakat Kak. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Di sini aku mastiin dulu ke Saski, kira-kira Saski kesini datang bukan dengan keadaan terpaksa kan? Enggak Kak, nggak terpaksa. Oke, berarti Saski kesini datang karena keinginan sendiri. Betul Kak. Betul, karena ingin menyelesaikan Masalah. Saski. Oke, kita sepakat ya itu. Sepakat Kak. Oke, mungkin ada juga hal yang perlu kita sepakatin di sesi konseling kita ini Saski, yaitu tentang waktu kita melakukan sesi konseling. Tuh, jadi mungkin dari aku menawarkan untuk Saski sesi konseling kita ini kita batasi di 45 menit, sepakat? Sepakat Kak. Oke, kita usahakan nanti masalahnya Saski selesai dalam waktu 45 menit, oke? Oke. Tapi kalau misalnya nanti kita membutuhkan sesi lanjutan atau kita butuh menyelesaikan masalah ini lebih lanjut lagi, kita mungkin bisa mengatur untuk pertemuan selanjutnya, oke? Oke Kak. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain Saski? Nggak ada Kak. Oke, nggak ada ya. Cukup jelas ya berarti? Jelas Kak. Oke, Saski, jadi karena tadi sudah sepakat sama beberapa hal-hal yang kita sepakatin, dan aku tahu Saski kesini datang karena punya struggle dan punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi aku mau tahu dong kira-kira permasalahannya Saski punya atau struggle yang Saski punya kira-kira apa gitu yang bikin Saski sampai memilih untuk datang melakukan sesi konseling ke tempat ini. Ya, aku tuh punya permasalahan Kak. Jadi aku tuh kalau misalnya mau presentasi gitu ya, aku ngerasa takut gitu Kak. Takut kalau misalnya aku tuh nggak lancar presentasinya gitu. Jadi dinilai buruk sama teman-teman gitu. Takut dinilai nggak bisa atau nggak memahami materi, nggak belajar dulu sebelum aku presentasi gitu. Lalu juga aku takut kalau misalnya dosen itu nilai aku tuh nggak paham materi itu tadi. Habis itu dosen itu ngerasa kalau misalnya aku tuh nggak mampu gitu di mata kuliah itu. Lalu juga yang kedua, aku tuh punya permasalahan, aku tuh takut nggak sebaik sepupu aku gitu. Takut mengecewakan ekspektasi keluarga aku gitu. Lalu aku juga punya permasalahan, aku takut sama nilai IPK aku, takut gak sesuai dengan ekspektasiku gitu. Oke, di sini aku tarik garis besarnya mungkin permasalahan Saski ini yang pertama itu adalah Saski takut mengecewakan pada saat presentasi. Kedua, Saski juga takut mengecewakan keluarga dan melihat saudara yang nilainya lebih bagus mungkin dari Saski gitu ya. Jadi kayak Saski minder gitu. Terus ketiga juga permasalahannya tadi adalah Saski takut kalau nilainya rendah gitu. Dengan IPK yang kurang bagus menurut Saski gitu ya. Saski takut hal itu terjadi gitu ya. Nah, dari tiga permasalahan ini kira-kira Saski mau bahas yang mana dulu nih? Mungkin yang presentasi dulu ya Kak. Ya silakan Saski, gimana? Kalau misalnya pas presentasi tuh aku tuh ngerasa takut gitu loh. Jadi keberanian aku tuh menutupi kekurangan aku tuh, jadi menutupi keberanian aku gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya mau presentasi, aku tuh takut dinilai buruk sama teman-teman, takut nggak ngerti apa yang
aku sampaikan gitu. Takut Mm-mm. teman-teman tuh juga nggak ngerti apa sih sebenarnya aku bicarain gitu, karena Mm-mm. belibet-belibet atau Iya, oke. nggak jelas kayak gitu. Habis itu aku juga takut kalau misalnya kalau pas aku presentasi gitu dosen nilainya buruk gitu kalau aku nggak paham materinya gitu. Mm-mm. Takut kayak bicara apa, maksudnya kayak mahasiswa tuh bicara apa sih gitu loh. Jadi Mm-mm. kenapa kenapa kayak nggak paham materi gitu, apa Iya, nggak belajar sebelum presentasi gitu. oke. Lalu aku juga ngerasa kalau misalnya pas presentasi itu mungkin karena ketakutan aku melebihi keberanian aku ya, kayak jadi ngerasa kayak kaki aku tuh gemeter, tangannya tuh ngerasa Mm-mm. dingin gitu. Oke. Takutnya nervous gitu Iya ya, bener pas kak. sudah di depan Hmm, malah nervous duluan iya gitu karena ya. ngeliat audiens, Iya, dosen oke. gitu. Berarti kamu ngelihat ini ya, ngelihat pandangan orang ke kamu Nah pas iya kamu di bener depan. banget kak. Kamu memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bakal mereka katakan seperti itu ya. Bener kak. Oke, kalau masalah yang kedua tadi kira-kira gimana tuh? Kalau masalah yang kedua itu aku takut nggak sebagus nilai IPK-nya sama sepupuku gitu loh kak. Nggak Mm-mm. ngerasa itu kalau aku tuh nggak sepintar sepupuku gitu. Mm-mm. Nanti takut mengecewakan ekspektasi keluargaku gitu. Mm. Kayak misalnya anak misalnya kakak ibuku gitu, itu Mm-mm. misalnya lebih bagus nilainya kayak gitu daripada kamu, kenapa kamu nggak bisa sebagus dia. Oh iya, oke. Berarti ini dari orang tua juga ya, dari Iya. keluarga juga ya. Tapi kamu ngerasa sama sepupu kamu itu menjalankan persaingan yang sehat apa gimana? Sepertinya sih persaingan yang sehat kak. Oke, selama ini masih bagus itu persaingan sehat ya. Iya, Kak. Oke, untuk permasalahan ketiga gimana tuh? Permasalahan ketiga, aku takut itu nilai aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi aku kak. Misalnya aku nih udah belajar sampai malam gitu, atau udah sering baca buku, atau uh, aku udah belajar sebelum ujian gitu kak, udah susah belajar, ternyata nilai aku tuh nggak sesuai ekspektasiku. Misalnya aku tuh ngerasa aku tuh udah belajar gitu, nah ternyata IPK aku misalnya dapet 3 Mm-mm. tuh. Oke, berarti kamu sama seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya ya, yang membuat ekspektasi akan diri sendiri gitu ya. Iya. Tapi yang penting kamu selalu berusaha kan untuk itu. Iya aku berusaha. Oke, selagi kamu masih berusaha, masih aman ya harusnya. Oke, tadi kamu udah ngasih tahu ke aku permasalahan-permasalahan kamu, 3 permasalahan yang bikin kamu merasa struggle gitu ya di perkuliahan. Iya. Oke, kira-kira Saski dari permasalahan kamu itu perasaan apa yang muncul dari diri kamu sendiri? Perasaan yang muncul dari diri aku sendiri mungkin kayak aku tuh capek, lelah, takut gitu akan semua hal itu. Oke, ngerasa kayak, aduh ini kayaknya berat banget gitu ya. Iya aku ngerasa kayak gitu kak. Oke, itu wajar ya, karena itu manusiawi ya Saskia, kayak harus capek karena udah menghadapi sangat banyak tantangan gitu ya, dan itu termasuknya tantangan ya Saskia, dan itu sangat banyak juga terjadi di masa-masa perkuliahan, dan namanya itu adalah permasalahan akademik, benar ya Saskia. Oke, nah setelah ada perasaan capek, perasaan takut dari dalam diri Saski itu, kira-kira apa yang Saski lakukan setelah mendapatkan perasaan seperti itu? Setelah mendapatkan perasaan seperti itu tuh aku biasanya sih menghibur diri sendiri atau mengistirahatkan diri terlebih dahulu gitu ya, kayak aku tuh misalnya aku nonton film, video, atau scroll TikTok atau Instagram gitu, atau aku juga istirahat tidur gitu kak, untuk nenangin pikiran aku biar relax gitu kak.
Oke. Jadi kayak Saski lebih memilih untuk menenangkan diri dulu gitu ya. Iya kak. Oke, nggak apa-apa banget ya, namanya juga capek ya Saski ya. Iya benar kak. Oke, jadi aku mau tanya nih, kira-kira kalau perasaan itu bisa berbicara nih, perasaan itu adalah orang gitu, kira-kira si perasaan itu mau ngomong apa nih menurut Saski? Kalau perasaan itu bisa berbicara, aku rasa dia akan bilang, ayo semangat gitu. Kalau misalnya perkuliahanmu itu nanti akan selesai juga gitu pada akhirnya gitu. Benar. Oke, berarti perasaan itu berbicara untuk lebih mendorong Saski gitu Iya. ya, lebih semangat lagi ya. Jadi lebih baik lagi kak. Oke, benar banget ya. Oke Saski, tadi kamu menceritakan tentang perasaan takut dan juga perasaan capek ya. Kira-kira kamu boleh nggak menjelaskan atau menggambarkan bentuk rasa takut dan rasa capek yang kamu alami itu seperti apa? Aku kan capek tuh kak kalau misalnya aku tuh capek untuk mikirin kayak orang lain, persepsi orang lain terhadap aku tuh gimana kan kak. Jadinya aku tuh ngerasa kalau capek itu uh, jadi capeknya itu double gitu kak. Jadi capek untuk diri sendiri, capek pikiran aku gitu, capek perasaan aku, capek untuk menilai persepsi orang tuh bagaimana sih terhadap aku gitu kak. Nah kalau misalnya takut tuh, aku takut itu karena itu tadi penilaian buruk segala macam. Aku takut nilai buruk orang lain gitu, dinilai kalau aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak baik kayak gitu, aku kurang baik, dimana kurangnya aku gitu kak. Oke, berarti kamu capek karena nge-pressure diri sendiri dan takut kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain dan ekspektasi kamu sendiri. Iya Ya? benar kak. Oke, kira-kira menurut kamu apa sih yang bikin hal itu jadi kerasa lebih berat buat kamu gitu? Aku rasa hal itu aku ngerasa lebih berat gitu karena ya penilaian orang yang sebenarnya nggak aku pikirin gitu. Kayak gimana perasaan saat melihat aku gitu, kayak apa sih, kenapa kayak gitu. Harusnya itu nggak aku pikirin gitu, ya udah aku jadi diri aku sendiri aja harusnya gitu, nggak usah mikirin mereka berpersepsi apa, berspekulasi apa terhadap aku gitu kak. Jadi kerasa makin berat banget gitu ya. Iya. Kamu harus mikirin diri kamu sendiri dan mikirin orang lain juga yang bikin aduh kok makin berat ya gitu ya. Benar kak. Oke, jadi kira-kira pengalaman seperti apa yang lebih sulit atau sangat sulit yang kamu jalani sampai sekarang ini? Menurut aku pengalamannya, yang menurut aku sulit itu saat aku tuh harus berusaha itu untuk berekspektasi tadi, habis itu berusaha itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang good A gitu misalnya. Untuk berusaha untuk mendapatkan nilai itu, jadi aku tuh belajar sampai malam gitu, sampai aku melupakan kesehatan diri sendiri gitu, melupakan kalau sebenarnya tuh kalau kita tuh butuh istirahat loh gitu. Oke, benar. Sulitnya itu berarti ketika kamu nge-pressure diri kamu sendiri ya, dan sampai ngelupain banyak hal yang harus dipikirin lagi. Ya Pak, sebenarnya kan kita juga butuh istirahat, butuh healing gitu kan, biar nggak terlalu burn out atau stres gitu. Iya benar sekali ya. Padahal mah semua mahasiswa butuh seperti itu ya. Iya Benar, sepakat ya. Oke Haski, jadi kamu tadi udah cerita banyak pengalaman kamu ya, pengalaman struggle kamu juga, dan permasalahan-permasalahan kamu juga tadi yang ada beberapa lah gitu yang mempengaruhi mungkin akademik kamu juga gitu. Kira-kira buat kamu sendiri nih, gimana sih kamu mengartikan pengalaman-pengalaman ini?
Aku sih Kak mengartikan pengalaman-pengalaman itu adalah sebagai pembelajaran Mm-mm. untuk ke depannya, kayak misalnya pengalaman kita kuliah kayak gitu, Mm-mm. untuk mengejar struggle-struggle itu, permasalahan tadi sebagai pengalaman gitu, untuk menjadi lebih baik gitu. Eh, aku ngerasa eh, hal ini juga misalnya perkuliahan gitu, masih kita kan semester 4 gitu, masih ada lagi semester 5, semester 6, semester Mm-mm. 7, semester 8 itu yang lebih berat, apalagi kita nanti akan terjun di dunia kerja ya kayak. Jadi aku rasa eh, pengalaman itu adalah pembelajaran sih Kak. Mm-mm. Oke, mulai dari kamu tadi yang punya masalah gitu dalam akademik, kamu ngerasa kalau itu ya udahlah, permasalahan-permasalahan gini udah biasa, paling nanti dibuat jadi pelajaran aja ke depannya gitu ya. Berarti kamu mengartikannya secara positif ya, Saskia. Oke, bagus ya. Iya Kak. Oke, selanjutnya itu em, menurut kamu kenapa hal ini penting buat kamu? Hal ini tuh penting bagi aku, agar aku tuh gak selalu overthinking terus kayak gitu Kak. Aku bisa mengerti diri aku sendiri gitu, aku bisa lebih mempersiapkan diri sebelum aku presentasi Mm-mm. gitu. Juga nggak mikirin bagaimana persepsi orang lain itu, bagaimana yang membuat aku tuh kayak drop kayak gitu, atau Mm-mm. terlalu overthinking, nggak aku misalnya sakit atau bagaimana jadi perkuliahannya terganggu gitu. Dan Mm-mm. juga kayak aku nggak harusnya tuh nggak berekspektasi terhadap diri sendiri. Oke, berarti kamu ngerasa hal ini cukup penting ya buat kamu ya, karena kamu masih punya hal-hal lain yang harus kamu penuhi gitu ya, termasuk kesehatan kamu juga ya. Jadi Iya. kayak jangan nge-pressure diri sendiri karena masih ada yang harus digapai di depan sana. Bener begitu ya, Benar Saskia? Kak. Oke, Saski. Jadi setelah dari kejadian ini nih, kira-kira apa sih yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Yang aku pelajarin tentang diri aku sendiri sih kayak aku rasa aku jadi lebih baik gitu Kak. Jadi diri aku jadi lebih baik dari versi aku sebelumnya Hmm. gitu. Jadi aku bisa belajar banyak hal gitu. Mm-mm. Aku uh, aku tuh nggak takut lagi jika mau presentasi, karena aku rasa aku bisa menyiapkan semuanya itu dari sebelum-sebelumnya gitu. Mm-mm. Juga Oke. aku juga bisa menyiapkan diri menjadi lebih baik tuh, nggak usah takut dengan persepsi orang lain gitu. Gitu Hmm. sih Kak. Oke, berarti dari sini kamu belajar tentang dirimu sendiri bahwa kamu kedepannya itu harus mempersiapkan diri kamu lagi lebih matang lagi sebelum memulai sesuatu, termasuk seperti presentasi, ujian atau tes gitu ya, Iya. agar kamu tidak perlu takut lagi akan em, menggagalkan ekspektasi dari orang lain dan dirimu sendiri terhadap diri kamu sendiri. Benar begitu ya, Saskia? Oke, Saski. Selanjutnya bagaimana kamu ngelihat diri kamu sendiri ketika berada dalam situasi-situasi seperti ini? Saat aku berada dalam situasi seperti itu, aku melihat diri aku sendiri, oh ternyata aku tuh udah jauh ya lebih baik daripada kemarin Oke. gitu. Aku melihat diri aku sendiri, ternyata aku sudah berusaha itu untuk diri aku sendiri, untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu, untuk lebih baik daripada orang lain. Aku Mm-mm. udah berjuang sekeras itu ya ternyata. Oke, berarti kamu sudah menilai diri kamu sendiri sebagai orang yang mengusahakan segalanya gitu. Tinggal kembali lagi ke kamu bagaimana cara kamu menghadapi situasi-situasi yang di luar kendali kamu, seperti itu ya, Saskia, yang kayak ekspektasi orang, ekspektasi mungkin penilaian orang atau mungkin nilai orang yang lebih dari kamu, seperti itu ya. Tapi di sini intinya kamu sudah keren,
sudah hebat bisa mengusahakan semuanya untuk memenuhi ekspektasi kamu dan ekspektasi orang lain. Begitu ya Saskia. Oke Saski, selanjutnya setelah kamu menceritakan semua struggle kamu, permasalahan kamu, kira-kira apa yang sangat kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Yang sangat aku sadari tentang diri aku sendiri mungkin aku udah belajar banyak hal gitu, aku udah berusaha sekeras itu gitu, aku udah uh, berusaha untuk lebih baik gitu. Dan yang aku pelajari, aku rasa ternyata ternyata penilaian orang lain itu sebenarnya nggak selalu harus aku pentingin gitu. Oke. Kemudian berarti langkah yang harus kamu ambil selanjutnya itu setelah kamu mendapatkan kejadian seperti ini lagi di masa yang akan datang apa? Langkah yang aku ambil, misalnya ketika dapat kejadian terjadi lagi seperti hari ini, mungkin aku akan berusaha untuk lebih baik lagi, mempersiapkan diri lebih baik lagi. Mungkin sebelum presentasi aku akan menjelaskan materi di cermin, belajar dari sebelumnya gitu. Untuk ekspektasi orang tua, mungkin aku akan meyakinkan mereka bahwa aku tuh bisa, aku mampu gitu. Oke. Dan setelah kamu bilang kamu mampu, berarti kamu harus benar-benar lebih berusaha. Oke, kembali dan kamu benar-benar mampu. Oke, sepakat? Jadi tadi dari banyaknya yang udah kamu sampaikan, termasuk permasalahan kamu dan juga banyak curhatan yang kamu utarakan tadi, kira-kira dari semuanya nih apa sih yang kamu harapkan bisa kamu ubah dari diri kamu sendiri? Yang aku harapkan yang bisa aku ubah dari diri aku sendiri, mungkin yang pertama, aku tidak perlu memikirkan ekspresi orang lain, lebih condong ke ekspektasi diri aku sendiri aja, agar aku tidak terlalu capek ataupun sampai stres untuk memikirkan hal itu, karena aku rasa itu suatu hal yang berat gitu. Jadi kayak udah pikirin aja ekspektasi diri sendiri gitu. Yang kedua, aku tidak perlu membandingkan diri aku dengan orang lain, cukup dengan lihat aja progres diri sendiri itu bagaimana gitu, agar tidak terlalu overthinking ataupun jadi berdampaknya pada perkuliahan gitu. Lalu juga aku tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain gitu. Orang lain biarlah orang lain, aku biarlah aku gitu. Jadi itu harapan aku sih Kak. Oke, harapannya luar biasa bagus sekali ya Saskia. Jadi di sini kamu akhirnya bisa melihat perubahan-perubahan positif yang harus kamu capai ya. Di sini kamu memang berkomitmen untuk merubah diri kamu lagi menjadi lebih baik lagi dari hasil pengalaman kamu tadi ya. Dari masalah kamu bisa bangkit untuk menjadi lebih baik lagi, dan itu sejauh ini cukup luar biasa ya. Saskia, berarti ada bentuk perkembangan gitu dari segi pola pikir kamu. Oke, aku sepakat sama apa yang kamu bilang tadi. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih yang membuat Saski sampai sekarang ini udah mulai sedikit lega gitu? Yang membuat aku sedikit lega mungkin karena aku sekarang udah cinta sama kakak ya, jadi kayak aku merasa beban aku tuh berkurang gitu. Aku merasa aku tuh lebih lega, aku lebih relax gitu, tidak ngerasa kalau aku tuh punya banyak beban yang aku pendam sendiri dan gak bisa aku ceritain ke orang lain. Oke, berarti Saski udah cukup lega lah ya untuk permasalahan tadi Saski bawa sini itu udah dilepaskan semua di sini ya Saski ya. Dan di sini Saski juga mungkin udah mulai sadar akan
apa sih yang Saskia harus lakukan gitu. Jadi kayak cukup lega karena mendapatkan jawaban-jawaban atas permasalahan itu. Benar tidak? Oke, Saski. Selanjutnya nih, kira-kira siapa sih dan apa sih perbuatan dan mereka yang kira-kira membuat Saski merasa didukung? Yang orang yang membuat aku ngerasa didukung itu yang pertama dari ibuku sendiri gitu, kayak mereka menyemangati aku, kalau ibuku menyemangati aku gitu untuk kayak ayo kamu bisa, kamu mampu gitu loh, kamu juga bisa presentasi di depan gitu, kamu bisa lebih baik daripada orang lain gitu, kamu bisa harus bisa jadi diri kamu sendiri, bahwa kamu bisa, kamu mampu gitu. Lalu juga ada sepupu aku, saudara aku yang selalu menyemangati aku gitu, bagaimanapun itu keadaannya. Oke, tapi di sini Saski benar tidak untuk motivasi yang mereka berikan itu adalah motivasi yang membangun diri Saski juga. Ya, mereka kedua orang itu membuat aku membangun motivasi aku untuk menjadi lebih baik lagi gitu, dan meyakinkan diri aku bisa. Oke, berarti mereka berhasil untuk meyakinkan kalau Saski bisa ya. Oke, bagus sekali ya berarti ya Saski ya. Oke, Saski. Kira-kira nih, kalau kamu mendengarkan suara hati kamu, kira-kira apa sih yang suara hati kamu katakan kamu? Aku rasa suara hatiku berkata bahwa kamu tuh gak usah mikirin ekspresi orang lain bagaimana gitu, cukup dengan ekspresimu sendiri aja, karena kalau kamu mikirin ekspresi orang lain itu akan berat sendiri ke kamu gitu, kamu akan merasa stres gitu, kamu akan overthinking gitu. Lalu juga suara hati aku mungkin akan berkata bahwa cukup fokus pada diri kamu sendiri dan gak usah fokusin orang lain gitu, karena ya apa yang mereka katakan juga sebenarnya gak perlu kamu pikirin gitu. Lalu juga aku rasa kalau misalnya apa yang orang lain katakan itu sebenarnya nggak menilai kita, bagaimana mereka ingin berbicara aja gitu juga, dan mereka juga nggak tahu seberapa besar usaha aku untuk melakukan misalnya presentasi tadi gitu, mereka nggak tahu itu seberapa besar usaha aku untuk menyiapkan presentasi gitu, dan mereka juga sebenarnya nggak terlalu memperhatikan aku gitu, aku aja yang mungkin merasa overthinking terhadap hal itu gitu. Oke, berarti isi hati kamu bilang kalau kamu harus lebih fokus ke diri sendiri. Oke, benar ya, karena emang sejatinya harus seperti itu ya Saskia. Jadi kayak kita nggak usah mikirin omongan orang lain, karena belum tentu mereka ngeliat proses kita kayak yang kamu bilang. Jadi mereka nggak tahu segimananya kita untuk mempersiapkan hal itu, seberapa capek kita menguras pikiran dan tenaga untuk mempersiapkan hal itu. Tapi mereka taunya cuma ngejudge kita dan kita nggak perlu mikirin itu, dan itu semua udah termasuk hal-hal yang udah di luar kendali kita, benar tidak? Oke, selanjutnya nih Saski, gimana kamu mau memperlakukan diri kamu sendiri untuk situasi-situasi kayak gini? Mungkin aku akan memperlakukan diri aku untuk kayak ayo kamu harus bisa lebih semangat gitu, kamu harus bisa bertahan gitu untuk menghadapi situasi kayak misalnya presentasi tadi gitu, kamu harus bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan juga kamu nggak perlu mikirin perasaan orang, terlalu memikirkan perasaan orang lain, sebenarnya nggak mikirin kamu gitu. Kamu juga nggak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena sebenarnya orang lain itu juga nggak tahu proses kamu bagaimana gitu, mereka hanya bisa mengejudge kamu gitu, dan nggak
nggak peduli sebenarnya kamu akan sedih atau bagaimana, karena mereka akan fokus dengan ucapan mereka sendiri. Oke, berarti sejauh ini kamu lebih ke memotivasi diri kamu sendiri ya untuk lebih semangat lagi, lebih mendorong diri sendiri untuk lebih fokus lagi untuk diri sendiri dan ekspektasi diri sendiri. Benar begitu ya, Saski ya. Setelah semuanya ini nih Saski, kira-kira apa-apa aja nih langkah-langkah kecil yang mungkin bakal kamu lakukan setelah itu? Langkah-langkah kecil yang mungkin akan aku lakukan setelah ini, kalau misalnya nih aku mau presentasi gitu ya Kak ya, aku akan menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu, lebih banyak baca jurnal, baca buku, untuk menyiapkan presentasi aku tadi itu. Dan juga aku bisa menjelaskannya di cermin gitu, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman aku terhadap materi yang mau aku presentasiin. Aku juga bisa menjelaskan materi itu di depan teman biar dapat kayak kurangnya apa sih gitu aku dalam menjelaskan materi ini, gimana yang membuat mereka itu bingung terhadap penjelasan aku, dan juga kurangnya di mana, salahnya di mana gitu. Jadi kayak mencari bagaimana sih materi yang benar itu gitu. Maksudnya kayak dari yang aku pelajarin, dari yang aku bicarakan kurangnya gimana gitu. Bukan untuk memperburuk diri, tapi untuk bisa jadi lebih baik lagi presentasinya. Lalu juga aku rasa aku tidak perlu memikirkan orang lain, lebih banyak refleksi diri sendiri aja apa yang kurang kayak gitu Kak. Oke, berarti di sini kamu lebih memilih untuk lebih fokus lagi gitu ya. Jadi kayak lebih mematangkan persiapan sebelum hari H kamu berpresentasi ataupun melakukan kegiatan lain seperti itu ya. Dan kamu juga membuang pikiran yang tidak gitu tentang memikirkan orang lain yang melihat kamu seperti apa gitu ya. Jadi kamu pengennya dialah kamu yang menilai diri kamu sendiri gitu, dan mengenyampingkan pandangan orang lain tentang kamu gitu ya. Oke Saski, oke selanjutnya nih, setelah membicarakan ini, dari kamu cerita, dari kamu curhat, kira-kira apa sih yang kamu rasakan sekarang? Mungkin sekarang aku merasa lebih lega ya, kayak kan udah cerita ke kakak gitu, aku merasa beban aku berkurang gitu. Aku rasa apa yang ada di otakku tuh udah nggak semembludak di awal gitu, karena aku merasa aku sudah berbagi apa yang membuat aku capek, apa yang membuat aku takut gitu dalam diri aku sendiri gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku sudah lebih baik sih Kak sekarang. Oke, terima kasih Saski karena kamu udah ngerasa lebih baik, dan aku harap dengan kamu mengatakan kamu lebih baik di sini, kamu bisa mendapatkan apa yang jadi problem solving atas permasalahan kamu, oke? Iya Kak, aku merasa aku sudah mendapatkan problem solving dari permasalahan aku. Jadi aku kalau misalnya mendapatkan situasi seperti ini, jadi aku tahu nih nanti akan melakukan apa, atau aku pun tidak perlu se-overthinking itu atau memikirkan orang lain sesusah kayak memikirkan orang lain, bahwa kayak orang lain tuh selalu memikirkan kita gitu. Sebenarnya mereka nggak mikirin kita gitu. Iya benar sekali ya Saskia. Jadi permasalahan akademik yang kamu alami saat ini seperti kekurangan siapannya kamu saat sebelum presentasi, kemudian ada keraguan kamu akan keberhasilan, dan kamu yang terlalu banyak melihat pandangan orang lain, sebenarnya itu adalah hal yang wajar dijalani oleh anak-anak mahasiswa di zaman masa sekarang ya. Apalagi kamu yang udah menjalani kurang lebih 2 tahun ya berkuliah ya, bener ya Saskia? Jadi bukan aku sendiri yang merasa kayak gitu ya Kak ya. Dan itu banyak sekali, mungkin kamu coba kalau nanya ke teman-teman kamu
cerita, iya kadang aku ngerasa kayak gini gitu. Dan itu adalah hal yang wajar di masa-masa kita menjalani perkuliahan, dan ini masih sepersekian dari proses yang kita jalani sebelum kita nanti dihadapkan lagi dengan tantangan-tantangan lainnya. Yang lebih berat tentunya ya Kak ya. Tentunya pasti lebih berat lagi pastinya. Mungkin nanti kayak kamu ada proses KKM ke depannya, ada mungkin proses-proses lain seperti KKL, atau juga proses-proses lain seperti menyusun skripsi dan lain-lainnya juga. Masih banyak lagi di sana. Dan disinilah kamu dibentuk untuk mempersiapkan diri, menerima permasalahan-permasalahan, dan disitulah kamu, seperti yang kamu bilang tadi, benar sekali. Di sini kamu merasa dibentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjalani permasalahan ini. Dan di sini kamu mendapatkan problem solving dari diri kamu sendiri. Kalau kamu udah sadar gitu, udah sadar kalau ternyata masalah ini harus diberikan seperti ini, harus diselesaikan dengan cara ini gitu. Dan di sini kakak mau apresiasi kamu karena kamu udah sadar akan diri kamu sendiri, dan sadar kamu itu siapa, dan sadar akan apa yang harus kamu lakukan. Dan di sini aku juga mau mengapresiasi semua problem solving yang udah kamu kasih ke diri kamu sendiri. Itu semua benar, dan aku mau ngasih validasi untuk hal itu karena apa yang kamu bilang, problem solving yang kamu kasih ke diri kamu sendiri itu tidak ada salahnya di situ. Mulai dari kamu bilang kamu harus lebih bersiap lagi, kamu harus membuang pikiran yang terlalu memikirkan pandangan orang lain ke kamu, dan juga hal-hal yang bikin fokus kamu ke distract karena orang lain gitu. Jadi kamu harus lebih membangkitkan lagi rasa percaya diri kamu, membangkitkan motivasi kamu, karena kamu tahu di depan sana akan ada tantangan yang harus kamu hadapi banyak lagi, dan perjalanan kamu pastinya masih panjang. Itu dia Saski. Oke Saski, kira-kira ada lagi yang mau diceritakan? Sepertinya cukup Kak. Oke, kamu udah pasti ngerasa kan kalau kamu dapet problem solvingnya? Iya Kak, aku udah ngerasa kalau aku udah dapet problem solvingnya. Oke, harapannya ke depan dari aku, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakuin, dan kamu juga udah ngerti lah harus ngapain aja. Dan harapannya kamu konsisten dalam problem solving kamu itu. Kamu kayak yang tadi kamu bilang, sebelum kamu presentasi kamu nyiapin ini, berarti kamu memang harus menyiapkan sematang mungkin persiapan kamu itu, mulai dari belajar, mungkin bikin oret-oretan kayak yang kamu bilang, terus mempersiapkan segalanya lah yang perlu dipersiapkan. Dan kamu juga harus sudah bisa mengontrol emosi kamu gitu tentang pikiran-pikiran gitu, pikiran-pikiran buruk dan negatif. Di situ kamu harus sudah lebih paham lagi pastinya Saskia. Oke. Karena mungkin udah cukup dari kamu, dari aku juga udah cukup, dan mungkin juga sesi konseling kita mungkin belum mencapai waktu yang kita tentukan tadi, kita sepakati tadi, tapi karena Saskia udah ngerasa permasalahan selesai, kita cukupkan sesi konseling ini. Tapi nanti kalau misalnya Saski kira-kira mau datang lagi untuk melakukan sesi konseling, atau ada lagi yang mau dibicarakan, dicurhatkan, Saski boleh banget datang ke sini, boleh hubungi nama kakak dulu, atau mau langsung juga boleh, karena di sini kakak bakal selalu nunggu Saski untuk bercerita apapun itu. Oke Saski? Oke Kak. Oke, di sini aku juga mau ngucapin terima kasih buat Saski. Makasih udah bercerita, makasih udah mengungkapkan semua apa yang di pikiran Saski. Makasih udah bertukar keluh kesah, dan semoga kedepannya Saski bisa menjadi mahasiswa yang lebih berhasil lagi dalam segi akademik, dan harapannya Saski bisa membawa nama baik dari keluarga, dan jangan disikir lagi, jangan minder-minder lagi gitu Saski ya. Terus semangat terus belajarnya, jangan sampai Saski nge-pressure diri sendiri, dan harus tetap menjaga kesehatan fisik, jiwa, dan mentalnya
Saski. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Saski. Saski di sini mau pulang. Iya Kak. Oke, dijemput juga sama temennya? Iya, dijemput sama teman. Oh iya, oke. Jadi nanti hati-hati di jalan ya Saski. Iya, Kalau Kak. nanti nyampe rumah berkabar. Oke? Oke. Oke, selamat sore Sore. Saski.